Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan ke Bapak Ya. terkait dengan pengambilan keputusan, dilema etika, dan rujukan moral. Ini pertanyaan pertama begini Pak. Selama ini bagaimana Pak Ahmad dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti itu Pak. Ya. Di dalam pengelolaan sekolah memang selalu ada beberapa kasus yang harus kita selesaikan, kita pecahkan bersama. Mengidentifikasi kasus ini tentunya sesuai yang telah terjadi kasus itu. Kemudian apakah kasus itu masuk dalam kategori kasus etika ataupun rujukan moral ya. Nah, kasus ini tentunya akan bisa kita ketahui dari beberapa pengamatan ya, baik yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, atau bidang-bidang lainnya yang termasuk dalam warga sekolah, termasuk diantaranya siswa dan juga stakeholder lainnya seperti komite sekolah. Nah, dari pengamatan itu tentu masing-masing yang bisa mengetahui adanya kasus itu akan menyampaikan kepada, dalam hal ini adalah kepada kepala sekolah. Nah, setelah mendapat laporan, kepala sekolah akan mengidentifikasi kasus itu apakah masuk di dalam kategori kasus etika ataupun kasus moral itu seperti itu. Berarti melibatkan tim ya Pak Ya. dari sekolah juga mungkin ada semacam konsultasi dengan pengawas dan sebagainya mungkin kalau kasusnya krusial ya. Ya. Betul, betul. Ya. Jadi ini luar biasa langkahnya, tidak dilakukan sendiri tapi memang oleh tim dengan mengambil pandangan dari beberapa pihak terkait. Kemudian yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Pak Ahmad menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Jadi ini spesial untuk dilema etika, tidak ada pelanggaran hukum di sana, tetapi sama-sama benar ya, sama-sama benar tetapi dilema ya, mau ngambil yang mana? Seperti itu Pak. Bagaimana pengambilan keputusannya seperti apa? Ya. Tentang kasus etika, misalnya kasus bullying kepada anak-anak, dari anak-anak kepada anak-anak. Nah, ini kami akan melakukan semacam konferensi kasus yang melibatkan kepala sekolah, kemudian tim STP 2K, diantaranya adalah guru BK, wali kelas, dan guru lainnya yang sangat berkepentingan di situ. Nah, dari konferensi kasus inilah akan diketahui seberapa rumit kasus itu terjadi. Nah, dari situlah kita akan membuat langkah-langkah penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, jadi memang kerja kolaborasi ya Pak dengan betul. Pihak internal, seperti BK, kemudian wali kelas, orang tua dan seterusnya, sehingga keputusan diambil bisa tepat begitu. Untuk persisnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Kita akan meneliti siapa pelaku bullying dan siapa korban bullying. Pelaku dan korban. Ya, tentunya di sini adalah dengan wawancara dari masing-masing pelaku, baik itu pelaku bullying itu sendiri maupun yang menjadi korban bullying, seperti itu. Nah, dari wawancara itu akan dicatat hal-hal apa kasus yang sebenarnya dialami oleh mereka itu. Saya rasa seperti itu. Nah, setelah mendapatkan catatan-catatan itu, kita akan bisa menyimpulkan apa yang akan dijadikan keputusan,
Barangkali pernah ada ini Pak, semacam di rapat tersebut dibahas ada pengujian-pengujian tertentu, apakah ini ketika diketahui publik misalkan eh, media sosial atau wartawan akan bermasalah atau melihat peraturan tata tertib dan sebagainya, seperti apa Pak pelibatan itu semua? Ya, setiap kasus yang dialami oleh sekolah itu, apalagi yang misalnya yang terkait dengan anak-anak, ya anak didik, peserta didik. Ini yang perlu dilakukan oleh sekolah itu adalah berkomunikasi dengan orang tua dari peserta didik tersebut. Misalnya tadi kasus bullying ya, itu orang tua pihak pelaku bullying dan orang tua pihak yang korban bullying itu kami temukan, dan untuk terkait dengan rumor di luaran itu kami sangat hati-hati sekali, karena kalau tidak hati-hati itu bisa lepas dari permasalahan yang sesungguhnya, mungkin media massa atau ya masyarakat lah, rumor yang ada di masyarakat itu kami benar-benar hati-hati, jangan sampai yang diberitakan itu tidak sesuai dengan yang terjadi sesungguhnya. Jadi kami komunikasi dengan orang tua, kemudian beberapa teman di sekolah untuk menentukan tadi ya langkah-langkah yang paling baik untuk keputusan tindakan atau perilaku bullying tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Saya pikir dengan komunikasi dengan orang tua itu akan menemukan keputusan yang efektif lah, karena orientasi kami itu adalah kelanjutan atau keberlangsungan pendidikan peserta didik. Berarti perpiapatan murid ya Pak? Iya. Biasanya kecenderungan Bapak sendiri ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini, apakah Bapak cenderung ke rasa kasihan atau menegakkan peraturan sendiri itu Pak? Ya peraturan harus ditegakkan tentu saja. Tetapi tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah peserta didik. Jangan sampai peserta didik itu putus sekolah akibat dari kita menegakkan peraturan. Karena peraturan sendiri sebenarnya diperuntukkan untuk keberlangsungan proses pendidikan itu sendiri. Berarti intinya berpihak pada murid lah ya, Murid, bagaimana ya. masa depan dan Betul. seterusnya. Ya, Ya. luar biasa ini langkahnya ya. Kemudian ini Pak, setiap keputusan kan pasti ada tantangan, ya, ada kendala itu ya. Biasanya tantangan yang dihadapi Bapak dalam pengambilan keputusan yang sulit itu seperti apa? Ya, tantangannya itu mencari kesepakatan kita semua ini yang kadang-kadang agak sulit. Terjadi pro dan kontra untuk memutuskan suatu hal. Ya, ini yang harus kita tantangan ini yang harus kita bisa bangun agar menjadi suatu keputusan yang bisa diterima bersama, baik di intern sekolah itu sendiri yang mungkin ada pro dan kontra, termasuk juga orang tua yang nanti akan menerima keputusan itu sendiri, dan tentu saja juga peserta didik. Iya. Gitu. Setiap keputusan pasti ada ini ya, pro dan kontra ya. Iya, betul. Keputusan apanya diambil apapun pasti ada. Biasanya langkah seperti apa Pak untuk meredam gejolak atau polemik di intern sendiri Pak? Ya, di dalam ya kita memberikan pengertian bahwa yang menjadi keputusan kita, walaupun ada pro dan kontra, tapi kalau sudah menjadi keputusan adalah keputusan bersama, perlu kita amankan bersama. Kita lakukan sebagai satu keputusan atau kebijakan yang harus kita laksanakan secara bersama. Iya, berarti memang harus dikomunikasikan dengan baik, kemudian ini ya, komitmen bersama untuk bersama-sama. Ya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kita bikin satu prosedur lah. Prosedur. Ya, prosedur, tidak harus ada kasus langsung bukan. Tapi kita
prosedur yang pertama langkahnya adalah mempelajari kasus itu sendiri secara komprehensif lah, secara menyeluruh, mana-mana yang menjadi penyebab dan mana-mana yang harus kita rancang untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak langsung gitu. Ada jadwal tertentu ya Pak, artinya tidak mesti diselesaikan segera. Kemudian tapi ya tentunya dengan cepat. cepat ya? Ya dengan cepat. Karena kalau tidak dengan cepat itu bisa sampai ya, kemana-mana. Iya. Ya. Ada jadwal tapi harus cepat ya Pak. Ya, Iya. cepat. Secepatnya lah. Responnya harus segera lah. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Ya tentunya di sekolah ini kan menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh stakeholder yang ada, kepala sekolah, guru, staf tata usaha, kemudian pengawas, secara struktural, dinas, kemudian komite sekolah juga masuk dalam satu jajaran yang tentunya harus bisa berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kasus tersebut dengan tepat. Sehingga intinya teamwork ya Pak ya? Teamwork di sekolah ya untuk menguatkan. Kemudian dari semua hal yang telah ini terakhir ya Pak, Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etik ini Pak? Ya ini menjadi suatu pengalaman dan menjadi pembelajaran saya pribadi ketika mendapatkan suatu kasus dan bisa menyelesaikan dengan baik, dan ini pengalaman yang tidak terlupakan dan itu bisa digunakan satu ketika kita mengalami kasus semula, ini menjadi satu referensi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kasus yang sama. Iya, berarti semakin tambah jam terbang, semakin tambah pengalaman, semakin nanti ini ya piawai dalam mengambil keputusan berikutnya. Terima kasih Pak, luar biasa sekali. Terima kasih. Mohon maaf nih Pak. Sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ini sudah ngerepotin hari libur. Saya ganggu dengan wawancara ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan pada Ibu Sitiati selaku Kepala SMA Negeri 2 ya Bu, Selawi. Saya mulai ya Bu dari pertanyaan pertama. Oke, selama ini bagaimana Ibu Sitiati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kami bisa mengidentifikasi ini kasus yang termasuk merujuk ke dilema etika, itu memang sumbernya ya tadi yang disebutkan Pak Nur, itu adalah dari sumber produk hukum atau kita regulasi di sekolah itu. Ya. Sementara kalau untuk rujukan moral sudah jelas ya Pak, hitam putihnya itu sudah jelas, sehingga pastinya kita memilih yang benar begitu. Kalau salah ya insya Allah kita berikan sanksi atau konsekuensi dari tindakan baik itu guru maupun ya. Terima kasih Ibu. Ini berarti jawaban nomor 1 sudah saya tangkap, yaitu untuk membedakan, kita lihat aturan atau regulasi yang ada ya, untuk membedakan apakah dilema etika atau bujukan moral. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu Sitiati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti ini pasti dilema etika ya Bu. Nah, mungkin pernah susah sekali nih ini. Ada dua yang kayak buah si malakama gitu ya. Kalau memutuskan A nanti resikonya ini, memutuskan B tapi dua-duanya benar. Kalau pernah seperti itu, kira-kira pengambilan keputusannya seperti apa prosesnya Bu? Pak, baik.
untuk mengambil keputusan pada dilema etika itu sering sekali di sekolah, baik itu sebenarnya siswa dan guru ya kami ini sesuai dengan regulasi. Sehingga ini yang harus kita kan ketika kita menentukan satu keputusan yang kita berangkatnya memang menyampaikan bahwa regulasinya seperti ini, baik itu kepada siswa, guru. Nah, agar kita tidak sampai sanksi, maka ya kita lakukan sesuai regulasi. Mereka akan kita kaji seperti apa ketika mereka melakukan satu pelanggaran. Kita identifikasi apakah pelanggarannya disengaja atau tidak disengaja atau hanya satu waktu begitu ya. Kalau hanya kebetulan kasuistis tidak sengaja, maka itu bisa berikan toleransi, tetapi kalau terus-menerus berarti itu karakter dan itu yang tentunya melanggar dasi seperti itu Pak. Jadi Ya. Ini luar biasa. Jadi Bu Ati lebih cenderung ke regulasi ya. Artinya iya. berpikirnya berbasis regulasi. Oke, terima kasih. Kemudian Bu, dalam memutuskan sesuatu yang dilematis kan memang butuh langkah-langkah nih. Misalkan ada siswa melanggar tata tertib sudah sekian, kalau menurut peraturan mungkin bisa sampai dikeluarkan dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang dilematis seperti ini, Bu? Nah itu Pak, memang ada siswa yang seperti itu Pak. Jadi kembali prosesnya by data tadi, Ya. kemudian langkah-langkahnya bersama guru BK, tim kesiswaan, orang tua. Nah ini yang kita lakukan memang dengan orang tua itu kita memberi pilihan. Sebenarnya memang ada Pak realitas bahwa anak itu sebenarnya minatnya ke SMK, tapi di mana orang tuanya itu SMA. minta ke SMA, sehingga di SMA. jalanan itu kan pasti ada Iya. trouble ya Pak. Nah Iya. itu ya. Dan itulah yang menjadi permasalahan. Akhirnya kami arahkan, kami tidak ingin kalian sekolah, kami tidak ingin. Jadi kami ingin tetapi bagaimana kalau di sini memang harus menyesuaikan tata tertib itu. Nah, kita sudah mengarahkan dari BK mengarahkan bahwa di SMA dengan SMK itu sama seperti itu. Tapi mungkin ada hal yang mungkin siswa itu juga mungkin minat anak berbeda juga teman itu yang mereka akui temannya itu banyak yang sekolah di SM sehingga katanya teman main saya tidak ada yang di S itu juga menjadi permasalahan tersendiri di sekolah sehingga ya karena kita ingat bahwa anak kalau dipaksakan seperti itu menjadi tidak maksimal potensinya ya akhirnya ya dengan penuh sebenarnya ya, tidak rela ya Pak tapi ya sudah apapun kita putuskan bersama orang tua kita juga tetap memberikan rekomendasi. Nah itu jadi meskipun dengan itu jalan-jalan terburuk tidak kami inginkan, tapi ada kenyataan yang seperti itu. Ini pengalaman yang mungkin berat ya Pak, tapi benar ada realitanya seperti itu. Iya, jadi langkah-langkahnya berdasarkan data dulu, kemudian melibatkan guru BK, siswaan, orang tua juga ya Bu, untuk bisa Iya, memutuskan sudah. keputusan yang sulit. Oke. Iya, Kemudian yang tersulit sekalipun ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Ati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematis seperti ini Bu? Untuk efektivitas pengambilan keputusan, kami tentu saja yang pertama adalah tidak menunda satu peran Pak Nur. Jika ada permasalahan yang terjadi, misalnya di hari itu kita ketahui ataupun misalnya hari ini langsung sore sekalipun saya biasanya mengajak BK itu karena wali kelas itu tidak kita lupakan jadi unsur-unsur terkait itu untuk koordinasi terlebih dahulu
pertama. Nah, setelah koordinasi awal, baru berikutnya menggandeng unsur terkait stakeholder, misalnya adalah orang tua itu, karena kan tidak mungkin sore-sorenya kita panggil orang tua. Kita bergerak cepat, jangan sampai istilah basi baru kita tangani secepat mungkin. Kita ingin di sini dalam koordinasi itu yang terdiri dari wali kelas, guru BK, sekolah itu, dan nanti bersama orang tua memberikan keputusan yang terbaik untuk anak. Jadi jangan sampai nasib anak itu terhambat. Jadi tahap-tahapnya pasti kita ada komunikasi, ada kolaborasi, dan secepatnya kita jangan menunda-nunda. Itu prinsip dalam pengambilan keputusan, diharapkan efektif begitu. Ya. Nah, luar biasa sekali ya kepala sekolahnya Bu Ati. Beruntung ini sama 2. Lanjut pertanyaan berikutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematis seperti ini, Bu? Tantangannya banyak Pak Nur, kalau berbicara tantangan ya. Tantangan itu ada yang dari internal, eksternal ya. Nah itu kadang-kadang mengambil keputusan, kadang-kadang yang tidak kita inginkan kan terlibat dengan pihak lain ya. Kita tantangannya pasti seperti itu. Nah, alhamdulillah pada SMA Negeri 2 Slawi ini kita tantangannya yang pertama dengan Bapak Ibu guru, karena kadang kan tidak sepaham, itu jelas Pak. Tetapi kita tetap berkonsen bahwa di situ regulasi yang kita pegang, sebagai bagian dasar dalam pengambilan kebijakan. Musyawarah mufakat itu juga menjadi bagian yang tidak terlupakan, baik itu dari antara siswa, orang tua, guru, itu juga menjadi bagian solusi terbaik. Jadi tidak mentang-mentang itu biasanya langsung itu tidak. Kita ada komunikasi, ada musyawarah, ada rapat, dan biasanya tidak sekali, biasanya lebih dari 2 kali kita matangan dan seterusnya. Memang tantangannya seperti itu, tapi kita ya insya Allah harus tetap kuat Pak Nur, meskipun tantangannya itu yang biasanya seperti itu ya. Tantangan itu kalau tidak ya kita akan apalagi kalau kaitannya keputusan tentang Bapak Ibu guru ya. iya Pasti itu banyak sekali betul ini ya. betul banyak dilema ya, alhamdulillah sih mudah-mudahan ada yang secara frontal itu ya untuk apalagi saya perempuan gitu ya, jangan sampai lah ada itu. Alhamdulillah dengan bahasa yang santun, insya Allah dengan pemahaman yang intinya di komunikasi Pak Nur. Ketika komunikasi kita insya Allah Bapak Ibu guru juga akan tetap menghormati, meskipun misalnya guru kita senior, ketika kita dengan cara yang santun, insya Allah tetap melihatnya kita sebagai bagian dari bersamalah seperti itu. Gitu. Kalau dari eksternal pernah ada Bu tantangan-tantangan untuk keputusan? Kalau dari eksternal itu mungkin semacam itu ya, dari LSM begitu ya. nih Pak ya. Nggih, itu. Memang ya kita iya, tetapi ya kita tetap memberikan pemahaman kepada LSM meskipun mereka itu hadir di sekolah, kami sampaikan regulasinya seperti ini, seperti itu, dan alhamdulillah mereka menyadari bahwa yang kita lakukan ya memang sesuai dengan regulasi. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Ibu Siti Ati memiliki sebuah semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Jadi ada target sekian hari atau sekian minggu harus selesai, atau Ibu Siti Ati biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau waktu itu juga? Seperti itu. Prosedurnya seperti apa? Sementara ini kami menyesuaikan kebutuhan. Jika kebutuhannya sangat mendesak, kita memberikan target koordinasi itu lebih dari 2 kali Pak. Nah itu jadi targetnya lama-lama lah, kalau bisa ya dalam 1 bulan aja udah lama ya, kita pantau
2 minggu, kalau terlambat itu ya kita lihat besoknya harusnya itu. Oke, terima kasih Bu. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Oh nggih, monggo. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu di sekolah yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema seperti ini? Nggih Pak, kalau sekolah itu kita memang tidak bekerja sendiri Pak Nur, kita tim waka kesiswaan, ada tim kesiswaan yang terdiri dari pendamping 1, pendamping 2, pendamping 3, BK juga ada koordinator, BK, guru BK, ada wali kelas, itu semua adalah kita yang tentu saja kepala sekolah itu tidak ada artinya Pak Nur ketika bersama mereka. Jadi semua harus bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk memberikan satu keputusan atau untuk memutuskan satu perlahan dan menanganinya bersama. Orang tua pun membantu Pak, orang tua. Jadi selain dari unsur sekolah, tua pun tidak kalah pentingnya sebagai bentuk yang kita libatkan. Apapun informasi orang tua itu sangat-sangat membantu dalam proses penyelesaian masalah. Oke, terakhir Bu ini. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik ya dari pengalaman mengambil keputusan yang sulit ya? Pelajaran apa yang diperoleh Bu? Iya Pak, pelajaran yang paling banyak, pelajaran yang dapat kita petik itu banyak, hikmah yang bisa kita ambil itu banyak Pak Nur. Yang pertama dari komunikasi atau kolasi dengan banyak pihak itu pasti kita menjadi tahu bahwa ternyata antara satu yang lain, apalagi terkait dengan siswa, itu memang unik. Karakteristiknya berbeda. Guru pun cara pandang, cara banyak sekali itu. Jadi perbedaan cara pandang, minimal itu cara pandang, ide itu cukup bagus. Dan dari kolaborasi ini kita akan tahu ide kadang-kadang muncul dari sana luar biasa. Tidak harus datang dari kepala Pak Nur. Nah itu ide-ide itu juga sering muncul di sana bahwa ketika kita bersama tim itu insya Allah solusi ada. Jadi tidak buntu, tidak macet ya. Karena apa? Dari banyak pikiran itu akan lahir ide-ide brilian. Ya terima kasih Bu Sitiati ini mohon maaf sekali mengganggu waktu liburannya. Sudah sharing yang luar biasa. Saya sebetulnya menanti sama-sama Pak. menanti Bu Sitiati di keramat loh. Nggih. Ya, kita bersaudara ya Pak Nur. Alhamdulillah kita kami juga sangat Pak Nur waktu lampau calon pengawal, sekarang menjadi CGP, insya Allah nanti menjadi kepala sekolah, itu jadi pengawas, harus uji kompetensi, itu juga luar biasa. Kami doakan Pak Nur sehat selalu, sukses selalu, dan insya Allah adalah menjadi pemimpin depan yang handal. Amin. Terima kasih Ibu waktunya. Salam buat keluarga Ibu. Insya Allah. Saya akhiri Ibu, saya tutup pertemuannya. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live